kemarin-kemarin kita berdua terus ya munculnya. Sekarang saya nggak mau berdua, ya kan Deo? Benar. Hari ini kita bertiga nih, dan kita munculnya di Kata Kampus ya. Oke. Apa kabar Kata Kampus? Baik dong, kata kampus, kampus terus. Enggak. Mungkin baru pertama nonton Kata Kampus, tapi yang jelas kita punya Kata Kampus yang mana isinya, jadi takut nih ngomong bahasa Indonesia. Iya, saya takut salah dari tadi penempatan saya pemenggalan gitu. Aduh takut gitu. Jadi Kata Kampus itu semua yang berkaitan sama hal-hal yang berbau edukasi gitu ya, termasuk teman-teman dari kampus yang berkaitan sama dunia pendidikan gitu ya, dan renik-renik di dalamnya. Benar. Tuh kan renik-renik. Iya, itu nggak ada dalam bahasa Indonesia Gak ya. ada. Nah, kita hari ini bertiga. Ada saya Dewi, Saya Tanti. dan ada Tolong suaranya tolong. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Ini Ditontonnya dia. pagi, siang, sore, malam kapanpun bisa kan ya. langsung aja. Tolong perkenalkan diri. Kenalannya lihat kamera nih. Boleh Lihat dong. kamera. Boleh ya. Namanya Ari, itu panggilannya. Tapi kalau untuk profesi saya yang sekarang ini, saya lebih dikenal dengan Hoirul As'ari. Oke. Gitu. Nama lengkap aslinya ya. muncul ya, Kak, Benar. ya. Yang tadi nama panggung ya. Nama panggungnya disimpan dulu nih. Kalau Oke. untuk dunia formal, dunia pendidikan, yang muncul adalah nama Hoirul As'ari. Oke, Hoirul As'ari atau biasa kita panggilnya Ari. Ya, Ari aja gampang. Iya, Ari, aja gampang benar, ya. benar. Itu soalnya kalau nama di paspor gitu ya. Betul. Jangan coba-coba ya. Bener-bener nama di paspornya harus nama yang asli kan. Tapi di paspor pakai nama Hoirul As'ari itu nggak sempat susah tuh bikin paspornya. Enggak sih, gampang. Cuman dengan nama Hoirul As'ari itu pernah saya dicekal di satu bandara ketika akan kembali ke Indonesia. Sebut saja namanya adalah Bandara Kamboja. Oke. Jadi waktu itu nama saya kan Hoirul As'ari, ya kan? Choirul spasi Asari. Aslinya lagi di antara huruf AS itu harusnya ada apostrofi atau koma atas. Oh. Oke. Itu nggak bisa masuk di paspor, itu nggak bisa masuk di tiketing dan segala macam, sehingga ya akhirnya menjadi satu Asari. Asari, oke. Entah salah ketik atau apa yang terjadi saat itu di Bandara Kamboja adalah nama saya menjadi Choirulas Ari. Bukan Hoirul As'ari, tapi Choirulas spasi Ari. Loh, kok nggak sesuai nih sama paspornya segala macam? Saya ditahan dulu dong. Oke. Ini kamu bisa jelaskan kenapa beda? Akhirnya saya yang munculin KTP kan. Nggak laku juga KTP ini, buat apa KTP di sini, nggak ada fungsinya di sini. Akhirnya saya jelaskan mungkin itu salah ketik dan segala macam. Udah akhirnya saya bisa terbang gitu. Itu yang pertama. Oke. Tapi balik lagi ya, itu tadi pemenggalan yang salah gitu ya. Betul, pemenggalan yang salah. Choirul spasi Ari dengan Choirul spasi Asari gitu. Terus. Terus ya moral of the story adalah jangan pernah ngasih nama anak pakai apostrofi di atasnya. Saya protes soalnya sama orang tua saya. Ini siapa yang ngasih nama sih, ngasih pakai apostrofi segala gitu kan. Pertanyaan berikutnya adalah lahir tahun berapa sih pakai gitu-gituan? Iya. Tapi cocok. Tadi kan udah kenalan belum kalau Mas Ari ini sebagai pengajar BIPA? Belum ya? Belum. Tapi kayaknya nama orang yang dikasih orang tua tuh doa ya. Doa. Jadi kalau ada pakai apostrof gitu berarti ini calon-calon yang memang expert di dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata Betul sekali. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi apa namanya? Kak Ari ini adalah seorang tutor atau pengajar BIPA. BIPA itu Betul adalah sekali. BIPA itu sebenarnya adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Oke. Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Betul. Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ada ya ternyata profesi Iya, itu ya. ada. Soalnya aku bilangnya aku nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, So nggak apa-apa. akrab. Nggak apa-apa. Soalnya aku tuh taunya ya kerjaan tuh penyiar gitu kan, owner, PNS gitu, dosen, podcaster, Guru ya kan. iya, Gurunya iya. juga paling cuma guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, bahasa Jepang, kan udah wajar Iya. ya. Udah kita sering lihat di mana-mana kan. Benar. Tapi kalau untuk guru BIPA ini sepertinya juga kalau saya nggak masuk UM jurusan bahasa dan sastra Indonesia, saya nggak bakal tahu Nggak bakal tahu ada ya. profesi ini gitu. Oh, jadi bedanya apa sama guru bahasa Indonesia?
Kalau guru bahasa Indonesia untuk anak-anak Indonesia atau untuk orang-orang yang kuliah jurusan bahasa Indonesia, ya udah yang dipelajari tentang bahasa Indonesia yang sangat rumit dengan majasnya, kemudian dengan peribahasanya, dengan struktur bahasa, subjek, predikat, objek, keterangan. Udah gitu subjeknya dibredel lagi jadi subjek apa, subjek ini dan segala macam. Tapi kalau bahasa Indonesia untuk orang asing itu yang dipelajari adalah bagaimana kita sebagai seorang guru tuh bisa membuat orang asing ini berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Aduh berat. Wow. Berarti Gitu. kita termasuk kan orang asing ya. Iya. Asing banget kita, ya nggak sih? Asing banget gitu. Asing, udah habis putus asing. Orang asing itu. Oh, berarti sebenarnya itu nggak cuman bahasa ya, maksudnya kayak nggak fokus di fokusnya di bahasa, tapi muatannya berarti ada budaya, ada culture sama ya, budaya dan lain-lain itu dong ya berarti ya. Grogi depan Benar, ini, benar. depan penutur bahasa Indonesia. Jadi Tapi gitu ya. Kalau kita belajar sebuah bahasa itu emang nggak bisa lepas dari yang namanya budaya. Oke. Mau belajar bahasa apapun itu. Ya. Contoh, ada yang lagi belajar bahasa Jepang nih, ya kan? Nggak mungkin dia nggak mencintai yang namanya budaya Jepangnya, animenya dipelajari, masakannya dipelajari, cara hidupnya orang Jepang dipelajari dan sebagainya. Sama halnya dengan orang asing yang belajar bahasa Indonesia, mau nggak mau mereka juga harus tahu tentang budaya orang Indonesia. Contoh, Apa tuh? Anda lebih tua daripada saya kan? Enggak, sebaya. Orang Indonesia kan salim ya. Oke. Itu orang asing lihat orang Indonesia salim, lo ngapain? Iya. Karena orang asing, orang yang ada di Australia atau di Amerika, ketika mereka pamitan gitu ya, mereka pasti akan hug each other. Oke. Ya kan, hugging or just like waving the hand, bye, gitu doang. Kalau kita salim gini, nah itu ngapain? Nah itu mereka harus Menurut tahu. orang sana. Betul. Aku juga pengen sih sebenarnya hugging gitu, tapi nggak boleh Nggak sama usah. suami aku. Enggak, di sini bukan budaya. Ya Anda diliatin ya. Iya benar. Netizen nyinyir. Ya kan? Betul, total viral loh Kak. Iya. Viral di rumah ntar bahaya ya kan. Iya. Berarti Gitu. kalau sekarang ini kita udah tahu ada profesi kayak Kak Ari nih ya. Sebenarnya waktu terjun pertama kan S1 tuh bahasa Indonesia. Apa yang ada di pikiran? Kok bisa masuk bahasa Indonesia? Bisa-bisanya di era itu ketika yang lagi rame-rame ke komunikasi, Iya loh, ke bener. digital, ke DKV. Kenapa seorang Ari masuk di bahasa Indonesia? Kita dari SMA yang sama gak sih? Kita dari SMA yang beda Kak. Oh, Cuma beda. rumahku dekat sama SMA Oh ya Kak. iya benar-benar. Saya lupa ya, saya gurunya. Ini guru BK-nya ini yang merekomendasikan saya masuk bahasa Indonesia. Aduh, balik ke berapa puluh tahun yang lalu ini. 25-an lah ya. 25 tahun yang lalu ya, benar. Jadi kenapa saya akhirnya masuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia itu karena saya ikutan program PMDK waktu itu. Ya. Tahu nggak PMDK? Pokoknya kalau sekarang tuh kayak ada jalur undangan. Betul. Iya ya. Itu kalau nggak undangan. salah jalur prestasi ya, maksudnya kayak ngumpulin prestasi-prestasi Iya, itu. iya. Nah, saya ambil jurusan Bahasa Indonesia itu karena guru BK saya ngelihat suka ngomong nih. Masuk aja jurusan Bahasa Indonesia, di situ nanti ada materi retorika gitu. Oke. Oh my god. Public speaking tuh. Padahal dulu SMA-nya saya IPA loh. Kirain karena menang lomba puisi, itu lomba mengarang, iya kan? Lomba majas. Iya, lomba bikin majas. Gak ada. Lomba ngerayu-ngerayu juga gak ada. Gak ada sama sekali. Karena Jadi saya gak punya basic direkomen justru tadi bahasa ya. Indonesia. Karena itu tadi, udari kamu ikutan PMDK aja. Karena kan gak usah UMPTN kan zaman dulu kan. Benar. Enggak, aku udah SPMB. Jalur undangan, SPMB, SPMB bener. UMPTN, SPMB bener, SPMB udari ikut aja. Karena waktu itu disuruh ambil 2 jurusan kan, karena saya dari jurusan IPA, jadi pilihan yang pertama tuh justru biologi, yang kedua baru bahasa Indonesia. Oke. Ternyata diterimanya di bahasa Indonesia. Begitu diterima, diancam dong saya. Kamu harus ambil jurusan ini, kalau enggak sekolah kamu di blacklist. Adik-adik kelas jangan kena sasarannya ya. Adik-adik kelas yang kena nanti. Akhirnya ya udah deh, saya masuk jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Oke. Pada waktu itu. Jet Bapak lag, dan jet lag? Ibu dosen UM. Jet lag? Iya. Jet lag banget. Udah megap-megap di tengah jalan karena yang dipelajari adalah
sejarah sastra, angkatan Pujangga Baru, angkatan Balai Pustaka itu apa, Sultan Syahrir Arishabana itu siapa, saya nggak tahu. Tapi itu dipelajari. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, kalimat udah baik-baik nih ya kalimat ya. Ibu membeli roti, selesai kan, udah baik-baik tuh kalimat. Di breakdown Kak, ibu itu adalah subjek, jenis subjek apa. Kemudian membeli ini adalah verba, betul verba yang seperti apa. Kenapa harus dapat me dan segala macam. Menangis Kak, itu adalah mata kuliah sintaksis. Aduh ya om. Tahu nggak nilai saya berapa Kak? Berapa? C dong. Masih bagus. Bapak Ibu dosen jurusan Bahasa Indonesia UM. Halo Bapak Ibu dosen, ini ada mahasiswanya lulusannya nih ya kan? Iya. Ternyata dapet C ya dulu Dapet ya. C loh sintaksis tuh. Boleh di spill namanya? Bapak Sumadi. Pagi, siang, dan sore malam. Profesor Sumadi apa kabar? Tapi menariknya adalah bahwa gini, kadang-kadang kita tuh banyak ya yang mungkin kita tuh yang kita sebagai orang tua ataupun mungkin di sini teman-teman bingkai yang sekarang ini lagi SMA gitu ya, atau lagi menjalani kuliah bahasa Indonesia terus kayak aduh aku tuh sebenarnya mau ngapain besok ya, jurusan bahasa Indonesia tuh mau ngapain sih, mau jadi guru doang paling mentok-mentok ya. Ternyata enggak, ada salah satu profesinya yang seperti ini gitu. Bahkan kalau dibilang dia kecemplung ya sebenarnya, bukan itu dicemplungin sebetulnya pilihannya gitu ya. Betul. Kalau dari segi passion sebenarnya ya kita harusnya satu hati nggak sih di jurusan komunikasi. Deal. Iya aku juga Gitu loh. sebenarnya. Deal juga. Iya deal juga ya kan. Sebenarnya deal juga ya kan. Cuman itu tadi kita punya jalan hidup yang berbeda-beda ternyata gitu ya. Nyemplung yang akhirnya menguntungkan. Nyemplung yang akhirnya bisa membawa saya sampai ke titik sekarang ini. Oke, lulus tahun? Gak usah lah ya. Enggak, soalnya mau nanya perjalanannya. Oh baik-baik. Panjang Kak. Lulusnya tahun berapa? Lembah. Kenapa? Tanya Pak Sumadi. Lulus S1 2011. Oke, 2011. Terus ngapain aja tuh sampai sekarang? Dari 2011 sampai sekarang ini yang jelas sudah selesai S2-nya ya kan. Karena itu juga termasuk penting dilihat sama klien untuk cari murid yang mau belajar juga lebih dipercaya seperti itu. Kemudian selain menyelesaikan S2 juga alhamdulillah sudah dapat kesempatan untuk ngajarin bahasa Indonesia langsung ke luar negeri. Gitu. Karena ternyata ini mungkin masih baru bagi teman-teman bahwa bahasa Indonesia itu dipelajari di berbagai negara. Nah ini benar. Sebulan yang lalu saya baru pulang dari Australia untuk ngajarin anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, SMA itu ngomong bahasa Indonesia. Bukan hanya ngomong tapi mempelajari bahasa Indonesia gitu. Boleh saya buka laptop nggak Kak? Boleh. Saya tunjukin nih materi-materinya nih. Waduh. Boleh. Ini profesional sekali ya. Bener ya. Saya takut. Niat ya. Iya, oke. Ini sambil ngobrol ya. Takut jangan-jangan selama ini tulisan kita salah gitu ya. Bener. Jangan sampai ketahuan Pak Sumadi. Salah semua sih. Soalnya gini, aku tuh sering ditegur tau sama dia, gitu. Del, gitu. Bukan itu Mbak, gitu. Sering ya saya kayak gitu ya. Mungkin untuk sebagian orang sensitif, tapi kalau aku kayak kalau kita berterima kasih bahasa Indonesia gratis ya, nih, benar. kan? Dan gitu. kalau selama ini mungkin banyak yang bilang katanya pelajaran bahasa Indonesia tuh gampang, ya. Tapi ketika udah masuk di dalamnya dan benar-benar sekolah jurusan itu, pusing nggak loh? Gitu kan? Iya, at least tuh pas kita nulis deh ya, bikin tugas misalnya kita menceritakan sesuatu, atau mungkin kalau kuliah ya bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, itu kalau kita nggak punya kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu susah sih, karena beberapa kali pernah nih gitu ya, ngoreksi mahasiswa nih, masa bahasanya itu tuh bahasa dia. Bukan bahasa Indonesia, bahasa dia. Bahasa dia benar gitu kan. Saya nggak tahu mau ngapain gitu. Maksudnya kan nggak gitu juga kan gitu. Maksudnya kita harus tahu nih kapan kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kapan kita itu bahasa ngobrol gitu. Bahkan seni kayak cuman kopas aja untuk di dalamnya ada bridging, ada apanya tuh harus ada
kaitannya tuh apa, bahasa Indonesianya yang kayak gimana gitu kan, nggak asal tempel gitu aja. Nggak bisa asal tempel, karena bahasa tulis dengan bahasa lisan kan berbeda. Beda. Ya, tapi aku jadi berasa makhluk bahasa lisan banget nih. Kita biasa ngomong lancar gitu ya, begitu menuangkan ke dalam tulisan, wah, mati kutu nih Ari. Karena kalau dari bahasa tulisan itu kita juga harus harus benar-benar fokus pada mana nih subjeknya, predikatnya, objeknya. Kalaupun mau menggunakan konjungsi, lalu mana anak kalimatnya, induk kalimatnya, apakah ini majemuk bertingkat, majemuk setara, dan sebagainya. Dan kita tuh sekarang kan kenal AI, betul, ya kan? Kita itu bisa menggunakan AI kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar yang benar. Iya, dan ini juga di kampus jadi sering bersinggungan ketika praktisi lawan akademisi. Kalau akademisi itu kan udah sangat runut, ya bahasanya runut. Jadi kalau bikin judul itu udah jelas, formatnya tuh jelas. Begitu kena praktisi, ini apa maksudnya? Ibunya curhat. Karena praktisi ini biasa lisan, gitu ya. Betul. Tapi nggak boleh ternyata ya. Ketika teman-teman ngomong lisannya lancar, ya harus diimbangi sama tulisan yang oke. Iya. Apa-apa yang ada di dalam laptop itu. Nanti kita capture, terus nanti kita tayangin nanti juga. Nanti bakal ada di sini. Iya. Nanti akan ada di sini. Kalau nggak ya. di sini, di situ. Oke, coba kita baca dulu. Oke, kita simulasi ya. Ini misalnya nih, Dewi from Holland ya kan. Tanti suka banget Holland sih Kak. Penasaran. Soalnya ada Dea. Soalnya ada bakery-nya. Holland kalau nggak Dea Citra. Dapur coklat no. Amsterdam aja deh, Amsterdam. Oke, ini kita lagi simulasi nih ya temen Bingkai. Kita mau diajarin sama nggak tahu kan itu pengajar dalamnya BIPA. Gitu nggak ya. tahu. Nanti ada di sini ya. Iya, ya, kakak nanti ditampilkan di sini. Nanti ditampilkan ininya. Jadi yang ada di sini adalah materi secara umum yang diajarkan kepada orang-orang asing yang baru pertama kali belajar bahasa Indonesia. Artinya mereka berada di level, kami menyebutnya level BIPA 1. Kalau di Indonesia ada 7 level, BIPA 1 hingga BIPA 7. BIPA 1 adalah untuk mereka yang baru pertama kali belajar bahasa Indonesia. Dan yang saya persiapkan di sini adalah materi tentang abjad. Oh, sama kayak kita belajar bahasa Inggris ya? Betul. Sama seperti kalau kita belajar bahasa asing, abjadnya dulu nih yang perlu kita pelajari. Kita belajar huruf Hangul pun juga belajar bahasa Korea itu juga yang pertama kali kita pelajari adalah huruf Hangulnya dulu kan. Seperti itu. Sama seperti ini. Dan bahasa Indonesia abjad A, B, C, D sampai Z itu tergolong mudah. A ya A, B ya B, C dan C, D dan D cukup mudah sebenarnya. Ibu Dewi from Holland, you ready? Yes. Oh enggak. Baik, saya siap. Baik, saya siap. Udah pinter bahasa Indonesia ya, baik saya siap. Udah nanti level 7. Dia baca A malah E. Sorry. Baik, kalau ngomongin soal metodologi pengajarannya sendiri, ketika saya berada di luar negeri dengan ketika saya berada di Indonesia itu metodenya udah berbeda. Kenapa? Karena kalau kita sudah berada di lingkungannya orang yang pakai bahasa Indonesia semuanya nih, itu akan memudahkan orang asing belajar. Jadi saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalau mau ngajarin orang asing nih, kita nggak bisa nih ngomong secepat ini, secepat kilat. Gimana misalnya kita ya, asing ya. Asingnya benar-benar asing ya. Dari Hungaria. Oh ya, dari Hungaria. Jadi memang suka menekan kata-kata. Bukan menekan yang lain ya kayak. Suka menekan orang nih. Dari Hungaria, dari Bulgaria. Baik ya. Ibu Dewi dan Ibu Tanti. Ini kondisinya sedang berada di Indonesia. Mereka ada di Indonesia. Jadi ketika saya ngajar, saya pasti akan seperti ini. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Bagus. Selamat sore. Selamat sore. Hari ini. No need to repeat after me. Oke. Hari ini kita belajar abjad. Oke. Ini kondisinya di Indonesia. Ya. Hari ini kita akan belajar abjad. A.
Bagus. Bagus. Gitu aja udah Seperti bagus itu. ya. Karena apa? Apresiasi kan juga bisa membuat mereka semakin termotivasi ya. Jadi sekecil apapun prestasi mereka dalam mengucapkan abjad atau apapun, kita harus apresiasi. Apalagi kalau orang asing tuh memang itu ya biasa Iya. dengan apresiasi Iya, ya. benar. Kecuali di kita ya. Benar. Love language-nya semua terekspresikan. Betul. Kalau di kita terpendam. Terpendam. Terus gini doang, ini kayak bisa nih, Bu Tanti bisa nih kayaknya ngajar. bisa. A, B, C dari Hongaria. Oke, tapi ini nggak sih ada nggak perbedaan ketika ngajar orang asing dari negara-negara ini kan banyak nih, misalnya nih orang-orang Amerika, orang-orang Eropa gitu, ada nggak perbedaannya? Pasti beda. Paling susah ngajarin Pasti siapa? beda. Orang mana? Orang mana sebenarnya relatif ya, bergantung sama orangnya itu. Oke. Kalau orangnya adalah orang yang berbakat dengan bahasa, dari manapun mereka berasal mah Bisa, gampang-gampang aja. Tapi ada nggak yang kategori ini budayanya songong gitu? Budayanya Bawaannya nih orang songong. Jadi Dimarahin nih loh. ada sebenarnya. Bawaannya. Ada. Saya nggak berani nyebutin negaranya Iya, nggak sebenarnya. usah. Nggak apa-apa ya. bisikin. Negara yang akan saya kunjungi sebenarnya. Oh. Depannya P. Iya. Nah, itu tadi. Itu kalau bahasa Jawanya sakarepe dhewe wong. Mbolosan. Oke. Kemudian pokoknya maunya sendiri deh. Iya. Sebenarnya mungkin budayanya kurang menghargai. Benar, gitu ya. benar, Menghargai benar, sesuatu karena kalau kita ke mana ya? Europe, Amerika tuh kayak mereka tuh sangat menghargai ya, hadir on time, yang lain-lain ya. Ternyata ini ada juga yang kayak kita ya lah ya. Baru mau ngomong, makasih loh ya. Ada. Iya. Oke, enggak, kita on time kok ya. Tapi kayak mengajar gitu kan, tadi kan mereka orang asing juga, itu butuh tingkat kesabaran nggak sih? Sama. Masih perlu butuh kesabaran juga. Apalagi kalau murid ini cukup susah untuk diajarin bahasa Indonesia gitu ya. Karena mungkin tidak berbakat atau karena terlalu sibuk akhirnya waktunya sedikit dan materi yang diberikan juga sedikit. Jadi ya perlu kesabaran yang ekstra. Oke. Khususnya ketika mereka susah sekali melafalkan yang namanya pelafalan. Oke. Bukan beberapa sih, hampir semua orang Tiongkok, orang Taiwan itu sangat sulit membedakan huruf B dan P. Oke. Huruf-huruf berjenis bilabial. Iya. Kemudian mereka juga sangat sulit membedakan huruf C dan J. D dan T. G dan K. Itu susah sekali orang Tiongkok, orang Taiwan. Biasanya ketika pertama kali pertemuan gitu ya, pertemuan pertama dengan mereka, saya akan ngasih tes dikte. Mendikte. Zaman dulu banget ya, Kak. Mendikte ya. Iya. Nah, saya akan tulis cari jari. Kebalik itu pasti. Oke. Saya bilangnya cari, yang ditulis mereka adalah jari. Oke. Saya bilangnya jari, yang mereka tulis cari. Oke. Saya bilang dari tari. Kebalik lagi. Oke. Jadi saya punya beberapa tips kalau mengajarkan bagaimana membedakan huruf B dan P. Sebuah tips. Sebuah tips ya. And trik. Tips and trick. Iya. Betul. Kalau huruf B itu kan seperti ini. B. Letakkan aja telapak tangan di sini. Kalau terasa hangat itu berarti salah. B. Kalau P baru terasa hangat. B, P. Seperti itu. Itu kayak ini sih kalau kita belajar kalau medok tuh ya. Iya, siaran itu gitu. Yang medok-medok belajarnya sama. Betul. Sama Ari Bahtiar. Ya mana orangnya Ari Bahtiar itu ya? Kita tidak bersama Ari Bahtiar. Bersama Pak Khairul Asari, Asari. muridnya Iya. Mas Sumadi. Aduh, semoga Pak Sumadi nonton ini. Ngarepnya. Oke, berarti memang ada profesi itu dan itu dibutuhkan Ada banget banget. ya. Kira-kira ada berapa tutor atau pengajar BIPA di Indonesia? Kurang lebihnya. Banyak, Kak. Banyak banget ya. Saya udah Jutaan? bisa bilang banyak, jutaan sih kayaknya belum. Ribuan ya. Ribuan. Dan itu akan terus bertambah. Akan terus bertambah karena yang pertama itu sudah ada asosiasinya. Namanya adalah Asosiasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Pegiat ini adalah salah satu kata
yang diberikan untuk mereka yang bukan pengajar. Bisa jadi mereka cinta sama BIPA, pelaku budaya. Bisa jadi dia adalah orang yang suka membuat animasi, tetapi dia ingin menggunakannya sebagai media ajar. Itu masuk ke pegiat. Nah, kayak apa ya? Kayak kita podcaster. Praktisi gitu ya. Betul. Jadi seperti itu yang kami buat dalam asosiasinya. Sudah ada cabang-cabang di setiap provinsi, termasuk di Provinsi Jawa Timur itu juga udah ada cabang-cabangnya, dan sudah ada cabang-cabang di luar negeri, APP BIPA. Dipendekin jadi APP BIPA. APP BIPA Jerman, Jepang, Thailand, Korea Selatan. Lupa saya mana lagi. Berarti hampir-hampir semua ya. Hampir semua negara ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, semakin banyaknya permintaan pengiriman pengajar ke luar negeri. Pengajar bahasa Indonesia. Pengajar bahasa Indonesia ke luar negeri. Saya sangat bersyukur karena 2015 itu lolos seleksi pengiriman pengajar BIPA ke luar negeri oleh Badan Bahasa Kemdikbud. Sehingga sampai saat ini itulah kesempatan saya untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke luar negeri. Gitu. Dan permintaan setiap tahun itu banyak. Nggak hanya dari universitas-universitas yang membuka jurusan bahasa Indonesia, tapi KBRI, KJRI itu juga buka kursus di sana. Gitu. Terakhir itu saya dengan KBRI London dan juga KBRI Doha di Qatar. Gitu. Dan itu berarti nggak harus yang mereka basic S1-nya misalnya bahasa Indonesia. Nah, ini menariknya. Memang nggak harus basicnya adalah bahasa Indonesia, tapi dimohon dengan sangat mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia itu yang sesuai dengan kaidah. Dan menggunakannya dan cara mengajarkannya. Betul, betul. Karena kalau kita lihat kenyataan, contoh ada orang di luar negeri nih, kita ya, orang Indonesia yang ada di luar negeri, tapi kuliahnya jurusan teknik mesin. Dia udah ada di luar negeri duluan nih, dan ternyata ada orang yang butuh belajar. Karena dia orang Indonesia ya sudah diajar. Namun beliau ini belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana berbahasa Indonesia dengan baik, seperti itu. Sehingga diharapkan kalaupun memang bukan berasal dari jurusan bahasa Indonesia tapi pengen menjadi pengajar BIPA, udah ada S2-nya Kak. Harus ada harus belajar dulu. Bisa, ya. betul, Tapi selain ada S2-nya berarti sudah ada ya? Udah S2 ada S2-nya. pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Ada sertifikasi dan lain-lainnya gitu nggak sih untuk jadi pengajar BIPA atau tutor? Yang nggak harus S2 gitu ya? Iya, nggak harus S2 gitu. Saya dari jurusan biologi, tapi tadi termasuk pegiat tadi ya. Nah, apakah itu ada sertifikasi? Gitu? Akan ada. 2022 itu disusun RSKKNI-nya dulu. Dan alhamdulillah saya salah satu penyusunnya. Jadi disusun RSKKNI itu oleh Badan Bahasa. Kemudian sudah disahkan oleh Kemnaker tahun lalu, dan tahun ini kami akan mulai menggodok maksudnya ini petinggi-petinggi yang ada di Badan Bahasa sana maksudnya ya. Ada Pak Samadi ada. Nggak ada, beliau nggak ikut. Nah itu akan bikin lembaga sertifikasi untuk BIPA ini, seperti itu. Berarti kita tinggal tunggu itu ya. Tinggal tunggu itunya itu aja. Udah disahkan oleh Kemnaker. Kak Ari, gitu. Sedihnya sama senengnya jadi pengajar BIPA. Apa sih? Senengnya Kak. Oh banyak senengnya. Sedihnya dulu, sedihnya ada nggak? Nggak ada ya? Sedihnya itu nggak ada. Nggak ada ya? Coba saya ingat. Kalau nggak bisa ada nggak sih yang nggak bisa gitu? Ada nggak? Oh ada. Sedih nggak? Nggak kan ada. Kita. Nggak sedih kan tetap dibayar. Nggak sedih. Iya benar. Nggak saya bisa kan sudah di track yang benar. Cuman ya. tetap pressure ya. Kayak aduh ini kenapa nggak bisa. Ternyata memang benar. Dia mengikuti kursus ini karena hanya dituntut oleh perusahaannya. Nggak ada dalam dirinya sendiri kesadaran untuk bisa bahasa Indonesia. Berapa lama emangnya kalau kita misalkan pengen belajar itu basic aja itu harus mengikuti training itu tuh berapa lama? Minimal 100 jam lah Kak. 100 jam. 100 jam tuh ada di level BIPA 1. Minimal itu ya. Itu dulu. Itu tuh ininya ya, apanya? Sedihnya ya. Sedihnya. Kalau nggak bisa. Ya nggak sedih-sedih banget sih sebenarnya. Ya biasa aja. Dia ngomong sedih karena di podcast. Bener. Kalau senengnya coba. Banyak banget senengnya. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain kan. Untuk bisa ini ya,
menjadi pengajar BIPA ya. Senangnya adalah ada kesempatan dan peluang untuk ke luar negeri. Oke, satu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah menjadi insan internasional. Karena mau tidak mau yang bersentuhan dengan kita adalah orang-orang yang ada di luar Indonesia. Go international. Betul. Udah gak kalah sama Anggun yang habis konser ya kan. Ya beda 11-12 sama Agnes Monica ya. Bener. Situ nyanyi kita ngajar. Kan yang ngajarin Ari. Nah, itu yang kedua ya kan. Yang ketiga apa Kak? Yang ketiga apa dong? Oh, yang pengen punya jodoh orang-orang luar. Ini menjadi salah satu peluang. Teman-teman saya tuh banyak banget yang akhirnya nikah sama muridnya sendiri. Itu ada yang kemarin baru sekalian ya. Nikah sama orang Turki dibawa ke Turki, nikah sama orang Jepang dibawa ke Jepang, nikah sama orang Jerman dibawa ke Jerman. Kira-kira Kak Ari udah nge-tracking belum? Udah. Sama pengennya sama negara mana? Banyak sebenarnya. Makanya saking banyaknya itu nggak jadi-jadi sampai sekarang. Sampai bingung sendiri ya. Sampai bingung sendiri. Oke, dari pengalaman ke berbagai negara mengajar itu, ada nggak satu negara tuh yang menarik banget gitu? Orang-orang yang menarik, budaya yang menarik, yang paling berkesan buat Kak Ari? Di mana? Negara mana? Nggak jauh-jauh sebenarnya, saya baru pulang dari sana kemarin, Australia aja. Australia Di Melbourne. di Melbourne, kota Melbourne, ya. di kota. Itu kan kaya akan Tambang, bukan? Kok Dew. tambang sih? Emangnya Tarakan, Dew. bukan ya? Oke, oke. Itu tempat mertua Anda? Oh iya benar. Jangan lupa bagi-bagi ya. Daripada 275T-nya nanti gimana gitu kan. Di sana tuh kaya akan orang-orang yang berasal dari berbagai negara. Bener, Gitu. jadi kayak ini ya multicultural banget Betul, ya. sangat multicultural. Yang saya bikin shocknya adalah ketika Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan. Itu ada tulisan tuh kayak apa spanduk gede Ramadan Mubarak gitu. Jadi kalau orang-orang menganggap bahwa orang-orang di luar sana itu ada yang rasis segala macam, kalau kita nggak melihat secara langsung, kita nggak akan tahu bahwa ternyata mereka tuh sangat baik loh, respect loh. Dan bahkan ketika saya tinggal di sana dengan homestay saya, host family saya orang Australia, Idul Fitri tahu nggak saya dimasakin apa? Apa? Rendang? Bakwan. Wow. Bakwan di Australia itu adalah sebuah harta karun yang sangat berharga gitu kan. Dibikinin opor ayam Kak. Mereka Bener-bener effort kayak lebaran bikin ya. opor ayam bener. Waktu itu saya pulang, saya sholat di Universitas Melbourne, sholat Idul Fitrinya di situ. Kemudian KJRI Melbourne bikin open house. Saya datang ke situ. Setelah selesai di situ saya pulang. Nyampe rumah saya itu keluarga keluarga asuh saya yang ada di sana itu masak makanan Indonesia semua. Saya paling nggak menangis. Iya, makanya. Bombay di sana. Udah sedih seorang diri gitu. Dia nangis tuh bukan karena itu sebenarnya. Sebenarnya aku pengennya burger. Emang ya kita kalau lagi keluar negeri itu ya suka kangen sama Indomie yang merek ya. Boleh. Karena yang biasanya mungkin di sini biasa aja ya, tapi begitu ke sana menjadi hal-hal yang sangat istimewa. Kangen sama bakwan, kangen sama bakso gitu ya, dan begitu nemu di sana tuh rasanya tuh kayak beda. Betul. Nah, ini profesi yang menjanjikan dan profesi yang mungkin buat teman-teman Gen Z ini kayak baru gitu ya. Padahal sudah lama dan cukup menggurita gitu ya. Betul. Nah, ini gimana Kak Ari kalau pengen ngajak Gen Z itu untuk lebih fokus dan cinta sama bahasa Indonesia, dan ini jadi profesi yang menjanjikan. Harus kayak apa? Dimulainya dari apa? Dimulai aja dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan konteksnya. Oke. Ya, sesuai dengan konteksnya yang menarik. Mengapa? Karena kalau di dalam podcast seperti ini kita ngobrol bareng, tidak mungkin saya menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, gitu kan? Tidak, terima kasih. Nah, ya, tidak mungkin kita mengajukan apakah Anda sudah makan tadi siang? Itu tidak mungkin ditanyakan di sini ya, karena tidak komunikatif jatuhnya. Tetapi ketika teman-teman mencoba menulis apapun itu, yang bentuknya formal apalagi betul, ya. Entah itu karya ilmiah, entah itu laporan penelitian dan sebagainya. Itulah saatnya kita untuk menggunakan bahasa Indonesia tulis yang baik sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Oke. Terima kasih sudah menginspirasi. Jadi luar biasa ya, ternyata kalau selama ini kita bingung
bingung banget belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang. Hey, bahasa Indonesianya belum benar. bahasa Indonesianya belum benar satu. Yang kedua, teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar negeri juga belajarnya tuh bahasa Indonesia. Gitu. Bahkan di Australia wajib ya. Bahasa Indonesia ada yang jadi bahasa yang resmi juga nggak di luar negeri? Ada. Kemarin kan diresmikan tuh di UNESCO. Bahasa Indonesia itu menjadi salah satu bahasa sidang UNESCO. Itu sudah diresmikan. Jadi nanti ketika sidang-sidang UNESCO akan ada bahasa Indonesia di situ. Dan targetnya 2045 bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu bahasa resmi PBB. Dan itu satu profesi yang menjanjikan lagi. Iya, jadi nggak cuma jadi guru doang. Lulusan bahasa Indonesia tuh nggak jadi guru doang ya kan. Jadi ada profesi banyak yang bisa menghantarkan kita keliling dunia. Benar. Ya? Senang sekali. Terakhir nih Kak Ari, mungkin ada yang mau disampaikan nih buat teman Bingkai. Salam bahasa Indonesia. Salam. Kalau BIPA itu ada jargonnya sih, bahasa Indonesia bagi penutur asing ya. Asosiasi APP BIPA tadi itu, si APP BIPA itu selalu punya jargon BIPA selalu di hati. Dan tangannya seperti ini, BIPA selalu di hati. Cuman kalau pesannya buat teman-teman yang nonton, kalau memang ingin berprofesi menjadi pengajar BIPA ini, ya mulailah dari diri sendiri untuk bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteksnya. Itu aja. Jadi sebenarnya bukan yang baik dan benar, sesuai sama konteksnya. Karena kalau sesuai konteksnya pastinya kita akan menggunakannya dengan baik dan benar gitu. Terakhir deh, kan sekarang fenomena banget di bahasa Indonesia campur bahasa Inggris ya. Sebagai literally which is ngelihatnya kayak gimana dari sudut pandang Kak Ari? Sebenarnya sedih ya ada penggabungan seperti itu, namun itu berkembang di masyarakat kita. Mau nggak mau akhirnya harus menerima. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan ya sebagai orang yang berasal dari jurusan bahasa Indonesia? Ya saya akan menggunakan bahasa Indonesia, tidak akan mencampurkan kedua bahasa tersebut atau ketiga bahasa tersebut, Jawa, Indonesia dan Inggris. Apa itu ya? Aduh. Jadi mulai dari diri sendiri benar. Mencintai bahasa Indonesia itu memang penting sekali dan juga berbangga bahwa kita punya bahasa. Iya benar. Dan tahu banget tadi penempatannya. Saya setuju banget dan senang banget sesuai konteksnya. Bagaimana penempatannya, konteksnya tahu, ya udah, nggak ketika ada salah gitu ya di jalanan, ya saya nggak ikut itu karena udah tahu konteks yang bener ini. Benar. Dan berpesan kepada kakak-kakak nih. Apa tuh? Sebagai seorang pengajar, dosen ya. Jika sudah tahu yang benar seperti apa, tolong sebarkan kebenaran itu. Terima kasih, akan saya sebarkan ya kan. Semangat menyebarkan. Kak Ari, thank you banget. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang di sini juga. Luar biasa, thank you banget sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Bahasa Indonesia selalu di hati. Iya. Ari juga selalu di hati. Oke, teman-teman Bingkai, thank you banget yang sudah bergabung. Jangan lupa misalnya punya pertanyaan, terus punya ide juga, pengen diundang apa, pengen diundang, boleh. Kampus itu luas, nggak harus yang jalur akademik aja, tapi bisa non akademik juga. Iya. By the way, kalau mau hubungi Kak Ari, boleh nggak DM? Boleh. Atau di email? Iya. Atau hubungin kita, gitu kita sampein. Boleh. Yang paling mudah yang mana silahkan dipilih. Ke Kak Tanti boleh, ke Kak Dewi boleh, ke Mas Rizalnya juga boleh, kemana aja, ke siapa saja boleh. Di mana nih? Sosial medianya, email apanya? atau ada sosmed yang bisa Instagram aja boleh. Boleh. Instagram boleh di @riebach, RIEBACH. Nanti muncul di sini. Oh, nanti muncul di situ. Kling. Gitu, Ya. Sekali lagi thank you. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Ari. Sampai ketemu lagi di Kata Kampus berikutnya. Saya Dewi. Saya Tanti. Bahasa Saya Indonesia. Saya Ari. Bahasa Indonesia selalu di hati.